Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 185. Setelah berbicara dengan Gu Qingyi, Qin Ming keluar dari bangsal dan Huo Nanling telah kembali. Saudara Qin, saya sudah merawat wanita asing itu. Tugas seperti ini terlalu sederhana dan tidak menantang sama sekali. Apa langkah selanjutnya? Huo Nanling melontarkan pandangan kejam dan berkata dengan penuh semangat, buka pakaian wanita asing itu. 8 yuan, atau dipotong-potong sebanyak 1000 potong. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu kejam? Bersikaplah beradab dan berhenti membunuh orang di setiap kesempatan. Qin Ming menemukan jawabannya. Penampilan Huo Nanling yang tampak bersemangat menyembunyikan hati yang jahat. Jika ada yang meremehkannya, dia pasti akan jatuh cinta. Ayo, ikut aku ke suatu tempat untuk menginterogasi wanita jalan asing itu. Tugas yang diberikan Qin Ming kepada Huo Nanling adalah menunggu Reina di luar rumah sakit dan mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Hal semacam ini mudah bagi Huo Nanling, yang merupakan pembunuh tingkat prefektur. Lena meninggalkan bagian rawat inap dan sampai ke tempat parkir. Ketika dia membuka pintu mobil dan hendak masuk ke dalam mobil, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dan kemudian dia tidak tahu siapa yang terjadi. Ketika Lena bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di lingkungan yang gelap dan diikat ke kursi. Dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah bertemu dengan orang jahat dan diculik. Rasa panik menyelimuti hatinya, dan dia berteriak dengan gugup, di mana tempat ini? Keluarkan saya. Menangkap saya adalah ilegal. Saya ingin menelepon polisi. Polisi. Begitu Reina selesai berbicara, dua cahaya terang yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyala dan menyinari wajahnya. Tiba-tiba dia merasa seperti dibutakan dan segera menutup matanya rapat-rapat, tidak berani membukanya lagi. Kami adalah pedagang manusia, yang menghususkan diri dalam menculik wanita parubaya dan menjualnya ke tempat yang menyediakan layanan khusus memasak ayam. Wanita asing menawan seperti Anda pasti akan memiliki banyak pelanggan yang bersedia mengurus bisnis Anda saat ini. Kata seorang pria feminin. Suara itu terdengar, dan tidak mungkin membedakan antara pria dan wanita. Suara itu membuat orang merinding di sekujur tubuh. Tidak, jangan culik aku bisa memberimu banyak uang, Reina panik. Karena cahaya yang kuat, dia tidak berani membuka matanya. Tentu saja, dia tidak bisa melihat siapa yang menculiknya. Suara feminin itu tersenyum aneh, menjualmu menjadi ayam, dan kami bisa menghasilkan banyak uang dengan menjagamu. Di usiamu, kami bisa melakukannya selama 20 tahun lagi. Tidak lagi, kamu menerima 20 pelanggan sehari, dan kita akan menghabiskan sisa hidup kita. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Mendengar ini, Reina sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menjadi pucat. Belum lagi 20, bahkan jika dia menerima satu pria setiap hari, tubuhnya tidak dapat menahannya. Dia memohon dengan ngeri, tolong lepaskan saya menyetujui persyaratan apapun. Saya lebih suka melayani Anda setiap hari daripada menjadi mainan. Saat ini, suara pria kasar lainnya terdengar. Kami bisa melepaskanmu, itu tergantung apakah kamu mau bekerja sama. Ya, aku bersedia bekerja sama dalam hal apapun. Aku hanya memintamu untuk melepaskanku. Melihat harapan untuk lepas dari cengkeraman iblis, Reina berkata tanpa ragu. Mengapa Anda dan Han Hongxi datang ke Tiongkok, dan mengapa Anda menargetkan grup Gu? Konspirasi apa yang Anda mainkan? Setelah bertanya, suara kasar itu mengancam dengan dingin, jika Anda tidak berani mengatakan yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda memulai menerima tamu malam ini, bawahanku ada ratusan saudara yang mengantri. Kami datang ke China untuk berinvestasi karena beberapa waktu lalu kami mencoba mengakuisisi grup Gu, namun pada akhirnya gagal. Grup Gena mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar, jadi kami mendekati grup Gu lagi untuk mengganti kerugian tersebut. Semua metode spesifik berada di bawah kendali Presiden Han. Saya hanya sekretarisnya. Itu hanya masalah nasib, selebihnya belum jelas. Jawab Rena. Kamu belum memberikan informasi berharga apapun. Saya pikir kamu ingin direduksi menjadi penunggang 1000 orang dan hidup di bawah selangkangan laki-laki selama sisa hidupmu, kan? Suara kasar itu tertawa dengan ganas dan memerintahkan dengan keras, beritahu dan biarkan semua saudara berkumpul dan berikan mereka gadis asing malam ini untuk diajak bermain sesuka mereka. Ya, bos, kata suara feminin itu. Tidak, tolong jangan panggil orang. Aku juga tahu informasi lain dan bisa memberitahumu, teriak Reina ketakutan. Oke, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memberitahu Anda informasi terpenting yang Anda miliki tentang grup Gu. Saya pikir itu berharga dan saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda malam ini. Tunggu, beri aku waktu beberapa detik, biarkan aku memikirkannya. Reina terlalu ketakutan, pikirannya kacau, dia mengerutkan kening dan memaksakan dirinya untuk berpikir. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. 10 detik kemudian, Reina tiba-tiba berkata, saya ingat, informasi ini pasti berharga. Tuan Han membantu Gu Keijun memperoleh saham pemegang saham grup Gu. Saya ingin membantu Gu Keijun menjadi pemegang saham terbesar grup Gu. Qin Ming dan Huo Nanling lah yang bahkan menakuti dan mengancam Reina. Keduanya mengubah suara mereka.
Huo Nanling berbicara dengan lembut dan mengeluarkan nada seram dan kejam. Bahkan Qin Ming merinding setelah mendengar ini. Saya tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Mendengar ini, mata Qin Ming berbinar. Akuisisi saham oleh Gu Keijun haruslah untuk mendapatkan saham pengendali sebenarnya di perusahaan tersebut. Keputusan terakhir di grup Gu, pasti akan mencopot Gu Qingyi dari posisinya sebagai presiden, dan kemudian menempati posisi yang menguntungkan dalam perebutan properti keluarga Gu. Tentu saja, ini membutuhkan sejumlah besar uang, yang tidak akan pernah bisa diperoleh oleh Gu Keijun. Namun, Han Hongxi bersedia membantunya, jadi dia pasti punya agenda dan niat buruk. Mengapa Han Hongxi membantu Gu Keijun, dan konspirasi apa yang ingin dia mainkan? Tanya Qin Ming. Saya benar-benar tidak tahu, dia tidak mengungkapkannya kepada saya. Berita ini cukup berharga, tapi tidak cukup bagiku untuk membiarkanmu pergi. Reina hampir ketakutan, dan Qin Ming berhenti berbicara berputar-putar. Izinkan saya bertanya lagi, di mana Han Hongxi menyembunyikan perjanjian kerjasama asli yang ditandatangani dengan pabrik teknologi tinggi Gu. Dia menyembunyikannya di brankas di villa tempat dia tinggal, dan dia menyimpan kunci dan kata sandinya secara pribadi. Reina juga menyadari bahwa orang tersebut bukanlah penculik biasa, dan sangat prihatin dengan grup Gu, tetapi untuk lepaskan cengkramannya, dia tidak punya pilihan. Satu pertanyaan terakhir, apakah Anda melihat ada yang salah dengan Han Hongxi? Apakah dia pernah bergabung dengan organisasi manapun? Qin Ming pernah secara tidak sengaja menemukan bahwa Gu Keijun bukanlah orang normal dan curiga bahwa dia adalah murid neraka, tetapi belum terverifikasi. Saya tidak tahu apakah dia pernah bergabung dengan organisasi manapun, tapi akhir-akhir ini, dia menjadi sangat mesum, dan kemampuan kejantanannya juga menjadi sangat kuat. Jika Leina tidak mencobanya sendiri, dia pasti tidak akan mengetahui kekuatan kemampuan Han Hongxi di area itu. Tapi bukan itu yang ingin didengar Qin Ming. Dia berkata dengan marah, saya tidak tertarik mendengar tentang kekacauan Anda hubungan pribadi. Han Hongxi memiliki kemampuan lain. Tidak ada yang abnormal. Dia juga memberiku perasaan jahat dan kekerasan, yang membuatku kagum dan takut, tapi selain itu, tidak ada yang tampak abnormal. Tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga dari mulut Reina, Qin Ming mengedipkan mata pada Huo Nanling. Cahaya menyilaukan di dalam ruangan padam dan lingkungan sekitar menjadi sangat gelap. Reina tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang lehernya dan langsung pingsan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Reina terbangun lagi dan mendapati dirinya duduk di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Dia tidak tahu siapa yang menculiknya atau di mana dia diculik untuk diinterogasi. Dia tidak punya niat untuk membahas masalah ini untuk saat ini, dan merasa beruntung seumur hidupnya karena dia tidak dijual ke distrik lampu merah untuk menjadi pekerja seks. Saat ini, senja tiba, dan Qin Ming serta Huo Nanling tiba di area villa di tepi laut. Dengan menginterogasi Leina, Qin Ming mengetahui bahwa Han Hongxi tinggal di komunitas yang sama jauh dari villa tepi laut yang disewanya. Ia berencana mencuri kontrak tersebut dalam semalam agar Han Hongxi tidak bisa lagi mengancam perjanjian kerjasama. Lingkungan kawasan villa ini asri, dengan hamparan bunga, halaman rumput, dan paviliun bebatuan di mana-mana. Pada malam hari, banyak pasangan datang ke sini untuk berkencan, melihat-lihat villa yang elegan dan unik, serta menantikan masa depan mereka. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang kaya. Untuk mencegah pencuri dan pencurian serta memperkuat tindakan pencegahan keamanan, penjaga keamanan bertugas 24 jam sehari. Huo Nanling menggandeng lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang, berpura-pura menjadi pasangan, dan berjalan di sepanjang jalan berbatu di hutan menuju villa tempat tinggal Han Hongxi. Saat melewati hamparan bunga, Qin Ming mendengar erangan seorang wanita yang sedang melakukan beberapa latihan dan tersenyum acuh tak acuh. Saat itu baru pukul 8, tidak lama setelah gelap, dan saya mulai bermain permainan liar. Saya tidak takut diam-diam difilmkan menjadi video pendek dan diunggah ke internet, yang langsung menjadi hit. Namun Huo Nanling berhenti, tersenyum tipis, membungkuk untuk mengambil beberapa kerikil, dan melemparkannya ke hamparan bunga. Aduh! Jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar dari hamparan bunga, dan jeritan wanita itu pun terhenti. Karena mereka melakukan sesuatu yang memalukan, seorang pria dan seorang wanita tidak berani berbicara dalam kemarahan. Kamu sangat jahat, apa salahnya menakut-nakuti orang? Hati-hati menemukan rumahmu. Qin Ming tidak bisa tertawa atau menangis, dan menemukan bahwa Huo Nanling tidak hanya jahat, tetapi juga memiliki sisi yang aneh dan nakal. Ayo kita temukan. Mereka tidak tahu di mana saya tinggal. Huo Nanling berkata sambil tersenyum buruk, saya tidak merekamnya secara diam-diam, jadi itu keuntungan bagi mereka. Kamu, sayang sekali menjadi seorang pembunuh. Kamu harus menjadi paparazzi, yang menghususkan diri dalam mengambil foto privasi orang lain. Ini saran yang bagus. Saya dapat mempertimbangkannya dengan serius. Jika Anda melakukan itu dengan seorang wanita, saya akan memotretnya untuk Anda secara gratis. Saya jamin itu akan profesional. Huo Nanling tidak tertarik padanya. Tanpa rasa kagum, dia tersenyum jahat. Apakah kamu tidak takut kalau pahlawannya adalah kamu, dan kamu berencana untuk mengambil foto selfie? Qin Ming berkata sambil bercanda, bagaimana dia bisa dianiaya oleh seorang gadis kecil. Saya belum pernah melakukan selfie seperti ini sebelumnya. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa mencobanya.
Siapapun yang mengambil foto akan melakukannya. Huo Nanling membusungkan dadanya, seolah-olah Anda punya kemampuan, datang saja. Provokasi Ciguoguo adalah risiko Anda sendiri. Jangan berpikir saya tidak bisa melakukannya. Ayo pergi dan cari tempat untuk mencoba. Dengan mengatakan itu, Qin Ming menarik Huo Nanling dan mempercepat langkahnya, seolah-olah dia tidak bisa. Tidak menunggu. Coba saja. Huo Nanling tidak takut sama sekali dan malah menyenandungkan lagu pendek yang tidak diketahui. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu, aku tahu cara memikat, jadi berhati-hatilah jika kamu terjebak olehku. Bab 186. Sesampainya di luar villa yang dikelilingi pagar besi kerajinan, Qin Ming tiba-tiba memeluk Huo Nanling dan bersandar di tiang lampu jalan, seperti pasangan yang hendak berciuman mesra. Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Nanling bertanya dengan hati-hati, kamu tidak bisa mengendalikan diri dan ingin mencobanya bersamaku di sini. Pikiranku tidak sehat. Aku bukan orang biasa. Menyuruhmu mencobanya hanyalah pembicaraan biasa. Qin Ming melirik ke dada Huo Nanling dan melanjutkan, lagi pula, kamu masih terlalu muda. Aku tidak peduli padamu. Huo Nanling membusungkan dadanya dan berkata tidak yakin, kamu mengira setiap wanita adalah sapi yang besar, milikku tidak lagi kecil. Oke, jangan bercanda lagi. Qin Ming menahan senyumnya dan berkata dengan serius, saya ingin pergi ke villa di depan untuk mengambil sesuatu. Tunggu saya di luar. Jangan terlalu dekat, atau Anda akan ketahuan. Kamera. Membosankan sekali menunggu di luar, aku ingin masuk bersamamu. Ada kamera pengintai di dinding gedung dan penjaga di halaman. Jika bisa, ikuti saya tanpa ketahuan. Jika tidak bisa, jangan berani dan jangan merusak perbuatan baik saya. Merendahkanku, tidak sulit untuk menyelinap ke tempat seperti ini, kata Huo Nanling dengan nada menghina. Targetnya ada di lantai 2. Aku akan menunggumu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Qin Ming tersenyum main-main, melompat ke bayangan pepohonan di sabuk hijau di sebelahnya, dan menghilang di dalam sekejap mata. Di mana orangnya? Huo Nanling terkejut saat melihat Qin Ming menyatu dengan lingkungan gelap dan menghilang begitu saja. Apakah dia benar-benar raja legendaris dari dunia pembunuh? Terkejut, dia teringat rumor tentang Qin Ming, dan berbisik dengan nada menghina, raja yang agung benar-benar melakukan hal-hal licik seperti itu. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar tentang hal itu? Qin Ming telah menyelinap ke dalam villa tanpa ada yang menyadarinya, dan Huo Nanling tidak membuang waktu dan dengan cepat mengelilingi villa, mencari tempat yang paling cocok untuk menyelinap. Ia menemukan bahwa terdapat kamera panorama 360 derajat di bagian depan, belakang, kiri dan kanan villa, berputar bergantian, hampir tidak ada titik buta untuk pengawasan, yang tentunya membuatnya semakin sulit untuk disusupi. Anda bahkan tidak bisa berharap untuk menangkap saya dengan beberapa kamera rusak. Setelah mengamati dengan cermat, Huo Nanling menemukan bahwa semua kamera berputar setiap 5 detik, yang memberinya kesempatan. Di pintu masuk halaman villa, ada 2 pengawal yang duduk di bawah payung. Artinya, Huo Nanling tidak hanya harus menghindari pengawasan, tetapi juga harus menghindari ketahuan oleh pengawal tersebut. Saat ini, kedua pengawal itu sedang merokok dan mengobrol, tidak menyadari ada orang yang memperhatikan. Huo Nanling menoleh ke sisi kiri villa dan melihat ke kamera di kejauhan. Begitu kamera berbalik, dia berlari keluar dengan cepat dan ringan. Ketika dia mendekati pagar, dia melompat ke udara, meraih 2 pagar besi, dan membalik dengan cepat. Memasuki halaman, pendaratannya senyap seperti bulu angsa. Saat dia mendarat, Huo Nanling berguling di tempat seperti kucing yang gesit dan bersembunyi di balik pohon besar. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 4 detik. Kamera berbalik lalu kembali memindai pemandangan di halaman. Karena Huo Nanling menempel pada bayangan gelap batang pohon, mustahil untuk menangkapnya dari sisi kamera ini. Pintu villa ditutup dan bagian dalamnya gelap gulita. Hanya satu ruangan di lantai 2 yang menyala. Huo Nanling hanya bisa memasuki villa melalui balkon di lantai 2 tanpa ketahuan. Ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2 minimal 4 meter. Hampir mustahil bagi orang awam untuk naik ke balkon di lantai 2 tanpa bantuan tenaga luar. Namun, Huo Nanling bisa. Bukan orang biasa, dia menarik napas dan menyadari bahwa saat kamera berputar lagi, dia menerkam seperti citah, dan dalam sekejap dia sudah turun. Dia melompat seperti burung layang-layang, mengetuk dinding dengan jari kakinya, dan menggunakan kekuatannya untuk melompat lagi, meraihnya dengan kedua tangan. Berdiri di tepi balkon, dia dengan cepat berbalik dan mendarat di balkon. Dia berjongkok dan menggunakan pagar pembatas balkon untuk menghalangi sosoknya. Serangkaian gerakan diselesaikan dalam sekali jalan, dan posturnya anggun dan menakjubkan. Kamu bergerak terlalu lambat. Aku menunggu sampai bunga lili terasa dingin. Pada saat ini, suara Qin Ming terdengar di telinga Huo Nanling, tetapi dia tidak dapat melihat Qin Ming sendiri, tetapi melihat pintu antara balkon dan ruang tamu perlahan membuka celah. Kemampuan tembus pandang ini terlalu kuat. Jika dia menjadi pencuri pemetik bunga, tidak ada gadis berbunga kuning yang akan selamat. Huo Nanling berpikir sendiri, merunduk ke pintu, dan Qin Ming muncul di sampingnya begitu saja. Huo Nanling ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, Qin Ming buru-buru membuat gerakan diam dan menunjuk ke kamar tidur dengan lampu menyala. Pintu kamar tidur terbuka sedikit, dan terdengar suara yang hanya terdengar di film aksi cinta.
Jeritan nyaring wanita itu terdengar seperti kesakitan dan kenikmatan, dan terdengar jelas di seluruh lantai 2 villa. Qin Ming menunjuk ke tanah dan memberi isyarat kepada Huo Nanling untuk tetap diam. Dia melangkah menuju pintu, sosoknya kembali melebur ke dalam kegelapan. Huo Nanling tidak mau menerimanya dan mengikutinya dengan ringan. Dia melihat ke dalam melalui celah pintu yang diam-diam didorong oleh Qin Ming dan hanya bisa dilewati ke samping. Ruangan itu remang-remang dan dia samar-samar bisa melihat kamar mandi dikelilingi oleh kaca tembus pandang. Ada seorang pria dan seorang wanita di dalam. Huo Nanling tidak mengenal kedua orang ini, tetapi Qin Ming mengenal mereka. Salah satunya adalah Han Hongxi, dan yang lainnya adalah Dong Xin, manajer departemen koleksi dan pameran perusahaan. Keduanya telanjang dan bekerja keras untuk menciptakan generasi berikutnya. Gerakan Han Hongxi sederhana dan kasar, brutal dan kuat, seperti binatang buas yang kepanasan, sedangkan Dong Xin pasif dan gila dalam melayani mereka, dan liar. Bebas. Qin Ming memberikan perhatian khusus pada mata Han Hongxi. Mata Han Hongxi masih sama seperti terakhir kali dia melihatnya di tempat parkir. Waktu hampir habis, dan Qin Ming tidak berniat menikmati blockbuster gratis di kehidupan nyata ini. Dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk memindai dengan cermat setiap item di ruangan itu, dan menemukan banyak kunci di saku celana pria dengan santai. Terlempar ke tanah. Setelah mendapatkan kunci, Qin Ming diam-diam keluar. Kedua orang yang tenggelam di kamar mandi tidak menyadari ada orang yang datang. Dengan kata lain, mereka fokus bersenang-senang dan tidak memperhatikan apapun yang terjadi di dunia luar. Pria itu terlalu biadab, bisakah seorang wanita menanggungnya? Sepertinya dia kesakitan, gumam Huo Nanling ketika dia sampai di ruangan tempat brankas ditempatkan di lantai pertama. Yang ada hanya sapi yang kelelahan, dan tidak ada tanah yang tidak bisa dibajak. Kamu terlalu banyak berpikir. Bukannya kamu pernah bertemu dengan calo tua yang bekerja keras membajak tanah? Qin Ming mencibir dan memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dari brankas, tapi dia jika Anda tidak mengetahui kata sandinya, perlu waktu untuk mencobanya. Aku hanya berbicara dengan santai, bukan untuk kamu dengarkan. Huo Nanling memutar matanya, bisakah kamu membuka kunci? Jika tidak, biarkan aku yang melakukannya. Jangan buang waktu. Kemarilah. Qin Ming memberi isyarat undangan dan menyingkir. Brankas itu adalah kunci kombinasi model lama, bukan kunci elektronik. Huo Nanling menempelkan telinganya ke pintu dan memutar roda kombinasi kecil itu maju mundur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, terdengar bunyi klik pelan dan pintu brankas terbuka. Aku tidak menyadarinya, tapi kamu juga ahli dalam mendobrak pintu dan kunci. Sungguh orang yang berbakat. Qin Ming mengacungkan jempol dan memuji. Tidak peduli betapa rumitnya kunci kata sandinya, saya bisa membukanya. Kata Huo Nanling dengan bangga. Ada setumpuk dokumen di brankas. Qin Ming mengeluarkannya dan memeriksanya. Di antaranya adalah perjanjian kerjasama antara Genna Group dan pabrik teknologi tinggi Gu yang dia inginkan, dan beberapa lainnya adalah perjanjian transfer ekuitas. Panen yang tidak terduga. Qin Ming sangat gembira setelah melihat beberapa perjanjian transfer ekuitas. Dia mengambil semuanya, membuat kerja keras Han Hongxi sia-sia, yang dianggap sebagai hukuman baginya. Huo Nanling menjadi nakal lagi dan menulis catatan yang mengatakan, paman ada di sini untuk berkunjung, memasukkannya ke dalam brankas dan menguncinya lagi. Adapun kuncinya, Qin Ming juga mengambilnya dan membuangnya ke saluran pembuangan setelah meninggalkan villa. Hal itu membuat Han Hongxi kesulitan membuka kuncinya, yang membuatnya jijik. Ketika Qin Ming dan Huo Nanling kembali ke rumah sakit, saat itu sudah lewat jam 9 malam. Selama Qin Ming pergi, Zhou Zi tetap di pintu bangsal untuk melindungi Gu Qingyi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku di sini malam ini. Ziyi, kamu dapat kembali ke klub Honglian untuk beristirahat. Tolong jaga Lingling. Setelah mengatur mereka berdua, Qin Ming masuk ke bangsal. Gu Qingyi belum istirahat, dia bersandar di samping tempat tidur, membolak-balik dokumen. Sialan sudah pulang untuk beristirahat, dan Ibu Yulah yang menemani Gu Qingyi. Kamu dirawat di rumah sakit untuk memulihkan diri, bukan untuk bekerja lembur. Jangan melihatnya. Qin Ming dengan paksa mengambil dokumen yang sedang dilihat Gu Qingyi, lalu meletakkan setumpuk dokumen di depannya, dan berkata dengan tersenyum, ini yang kuberikan padamu. Lihat kejutanmu. Gu Qingyi melihatnya lagi, dan semakin banyak dia membacanya, dia menjadi semakin terkejut, dan kekhawatiran hari ini hilang. Dari mana Anda mendapatkannya? Mengapa Anda masih memiliki perjanjian pengalihan ekuitas perusahaan? Saya berjalan di sekitar kediaman Han Hongxi dan datang ke sini dengan santai. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa Han Hongxi dan Gu Keijun bermitra untuk mengakuisisi saham dari pemegang saham lain. Perjanjian pengalihan ekuitas ini adalah bukti terbaik. Mendengar ini, Gu Qingyi terdiam. Jelas sekali bahwa Gu Keijun diam-diam mengakuisisi saham perusahaan untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan saham pengendali di grup Gu. Dia meratap dengan berat dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu memperlakukanku seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan kasih sayang keluarga dan berbalik melawanmu. Qingyi, terkadang kamu tidak bisa terlalu baik. Orang baik akan diintimidasi oleh orang lain, dan orang baik akan diejek oleh orang lain. Semakin kamu menyerah, Gu Keijun akan semakin buruk. Bagaimanapun, dia adalah sepupuku dan kerabatku. Darah lebih kental daripada air.
Aku benar-benar tidak ingin menyakitinya kecuali benar-benar diperlukan. Suasana hati Gu Qingyi menjadi sangat berat berbalik melawan kerabatnya. Xiao Qin masuk akal. Nona, kamu tidak boleh terlalu baik, jika tidak kamu akan merugikan dirimu sendiri. Yuma juga menasihati. Kalian berdua, berhenti bicara. Aku ingin diam. Ibu Yu, tolong pulang dan istirahat. Minta saja Qin Ming untuk tinggal bersamaku. Oke, Nona, silakan tidur lebih awal. Saya akan menemuimu besok. Ibu Yu merasa sangat tertekan saat melihat Gu Qingyi, tapi dia hanyalah seorang pelayan dan tidak bisa membantu banyak. Setelah keluar dari bangsal, Ibu Yu berbalik dan memberitahu Qin Ming yang mengantarnya pergi. Xiao Qin, saya dapat melihat bahwa wanita muda itu sangat menghargai Anda. Anda harus menjaganya dengan baik dan jangan biarkan dia terluka. Lagi. Qin Ming mengangguk dengan berat, jangan khawatir, Bu, aku berjanji, meskipun itu berarti menghabiskan hidupku bersamaku, aku akan melindungi Qingyi. Bersambung.